Salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hingga kepada acara utama, marilah kita dengarkan dan simak bersama Maido Hasanah yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Dimyati Badarul Samad, Ketua MUI Kota Depok. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di pojok jawab salamnya kurang kompak ya. Kayaknya harus dikasih pantun dulu. Daun salam daun kedong-dong. Cakepnya kurang keras. Daun salam daun kedong-dong dicampur air hangat. Kalau diberi salam, jawab dengan semangat. Kenapa? Karena pada hakikatnya dalam salam yang disampaikan tadi itu adalah ada 3 doa yang sangat penting bagi kita semua. Saya jauh-jauh dari Kedatangan seorang ke sini ya. Selain memang memenuhi undangan dari Sohibul Hajah atau Sohibul Masjid Ketua DKM ya, Bapak Al-Ustaz Haji Ahmad Hasan beserta Ketua MUI Kelurahan Raja Mufti Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Fadlul Judiono MPD. Juga tentunya saya ingin mendoakan kepada semua yang hadir di tempat yang mulia ini, di mana isi daripada salam yang saya sampaikan tadi ada 3 doa yang sangat berharga. Yang pertama isinya, kalau dikupas istilah orang kuningannya itu kalau dipesek ya, dipesek itu terusnya dikupas itu ada 3 doa. Yang pertama, saya mendoakan kepada seluruh yang hadir tanpa kecuali, mudah-mudahan semuanya oleh Allah diselamatkan dunia sampai akhirat. Isi daripada salam. Yang kedua, isinya adalah saya mendoakan kepada seluruh yang hadir tanpa kecuali, mudah-mudahan hidupnya dirahmati Allah, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga dari salam yang saya sampaikan tadi, pada hakikatnya mendoakan kepada semua yang hadir di tempat yang mulia ini tanpa kecuali, mudah-mudahan hidupnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diem aja enggak menjawab salam, kayaknya enggak mau selamat. Kayaknya enggak mau rahmat kasih sayang Allah, kayaknya enggak mau
Saya kira tidak demikian. Coba sekali lagi yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat yang mulia ini, baik yang tuanya maupun yang mudanya, yang remajanya atau yang remaja dan kolot, ya mudah-mudahan semuanya yang hadir, Bapak dan Ibu, oleh Allah diselamatkan dunia sampai akhirat, sehingga kita tidak hanya kumpul seperti ini di sini saja, di Masjid An-Nur saja, tapi mudah-mudahan kita bisa kumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbarengan dengan para kiai, para umara kita menjadi ahli surga Allah. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan semua yang hadir dirahmati Allah, disayang Allah, dan kemudian kita juga diberikan keberkahan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi a'udzu min hamazati syayatin wa a'udzu rabbi an yahdurun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tentunya para alim ulama, khususnya Ketua MUI tadi dari Kelurahan Camudi, Bapak Ustaz Haji Pak Mulyono MPD, dan beliau sekarang sedang menuntaskan disertasinya untuk meraih gelar doktor. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera menuntaskannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian juga ya Ketua DKM Masjid An-Nur Bapak Ustaz Haji Ahmad Hasan. Kemudian tentunya Bapak Lurah, ya Bapak Lurah Haji tadi yang telah memberikan kata sambutan sikap pada bagus di hadapan kita semua. Kemudian juga tentunya Ketua Yayasan dari Masjid Baitul Hikmah Bapak Ustaz Haji Darullah, alhamdulillah bisa hadir. Kemudian Bapak Ustaz Pantun, Bapak Syahrir Ustaz Syahrir, alhamdulillah. Juga Ustaz Abdul Ghaffar yang menemani saya beserta Abi Huda sebagai mustasyar dari TNI Kota Depok, alhamdulillah menemani saya untuk hadir pada malam ini di Masjid An-Nur. Selain tentunya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Iin Nur Salam dari Kuningan, ya. Barusan saya kenalan sama beliau, ya, rupanya sama-sama dari suku Sunda, ya. Saya sendiri lahir di Karawang, terkenal kota goyang. Jadi saya sendiri juga pintar goyang, ya. Ya, dan sudah lama di Depok. Saya dari tahun 1988 berada di Kota Depok, dan 2003 sedang terpilih menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok sampai sekarang 2024, ya, 4 periode berturut-turut, 2003 sampai 2008 terpilih lagi sampai 2014
2014 Musda lagi terpilih lagi sampai 2019 terpilih lagi sampai 2024. Insya Allah bulan Desember besok 2 bulan lagi kurang lebih ya. Sekarang September, Oktober, November, Desember akan Musda lagi akan memilih ketua umum MUI Kota Depok ya, mana yang terbaik dari 11 kecamatan. Mudah-mudahan nanti dari kecamatan Cimanggis ini maksudnya ya, itu ada yang terpilih menjadi ketua umum MUI Kota Depok insya Allah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau beliau pesantrennya mondoknya di Cipasung, Tasikmalaya, saya juga alhamdulillah pernah ke Cipasung ya, langsung belajar dari Mama Beda Ilyas Ruhyat sebagai beliau ya, Rais Quran, pernah menjadi Rais Quran NU tingkat nasional ya. Tapi saya memang yang pesantrennya pindah-pindah ya, tidak kurang 8 pesantren dari Jawa Purwakarta ke Bandung ke Garut. Di Garut aja 5 pesantren, 5 kecamatan, sampai akhirnya ke Cipasung sebelum melanjutkan kuliah di PTII Jakarta 7 tahun, kemudian S2 di III Institut Ilmu Al-Quran, kemudian S3 di UIN Syadul Jakarta ya. Jadi sampai 8 pesantren. Kenapa harus 8 pesantren, harus pindah-pindah ya, alasannya walaupun pesantren pertama selama 6 tahun tidak pindah-pindah, tapi 4 tahun berikutnya karena semuanya 10 tahun itu kita pindah-pindah pesantren dengan alasan karena di satu pesantren itu yang saya alami tidak lengkap semua ilmu-ilmu agama ada. Padahal menurut guru saya, kamu ingin jadi ajiman, bisa di Sunda itu ajiman, kalau ingin jadi kiai beneran yang serius gitu, ini minimal 12 fakultas agama harus katerima, harus didalami sedalam-dalam. Yang 12 itu ada ilmu nahwu, ilmu shoroh, fikih, usul fikih, ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis, ada ilmu tafsir, ilmu tajwid, ilmu qiraah, ditambah ilmu tasawuf, ditambah ilmu tauhid, ditambah ilmu balaghah, ilmu badi, ilmu mantiq, ilmu hadis, ilmu lagi namanya falak, ada lagi ilmu namanya tarikh, dan semua ini semuanya harus dikuasai. Baru pantas dipanggil ajengan, baru pantas dipanggil kiai. Kalau ilmunya masih banyak kurang, katanya belum pantas ya dipanggil kiai. Itu oleh karena itu saya akhirnya menyesali kekurangan tadi di beberapa pesantren yang memang agak ciri khas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi alhamdulillah dengan beliau kayaknya ya satu guru juga ya, memakai ilmu surya, dan dari beliau saya punya sanad mutasil, yakni mengkaji buku-buku ros yang sanadnya itu rentetan gurunya itu nyambung sampai Rasulullah SAW, dan ada daftar guru-guru. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh ketua DKM yang hadir, kemudian juga ketua panitia tentunya yang telah capek atau repot ya untuk mengadakan acara yang sangat mulia ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semua yang hadir tempat yang mulia ini mendapatkan curah rahmat, ridho dan maghfirah dan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, penceramah ini ada 2 ya. Jadi saya harus bisa ngatur waktu. Sekarang sudah
mau jam 10 ya. Mungkin sampai jam 10 lah ya, insya Allah. Dan tidak lupa juga Kiai Nabi Sofyan tadi yang baca Quran Kohli dengan sangat indah. Beliau Dewan Hakim di provinsi ya, bareng-bareng. Cuman beliau Dewan Hakim di tilawah bacaan Quran. Kalau saya biasanya Dewan Hakim di badan tafsir ya Al-Quran, baik tafsir bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Alhamdulillah ketemu sudah sekian lama ya kita, dan sama-sama di Al-Fadilah juga ya. Beliau santri di Garut, pondok pesantren Al-Fadilah di Limbangan. Saya juga belajar di situ juga. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya bahwa biasanya tadi sudah disinggung, kami mengisi acara kajian tafsir tematik setiap malam Senin kedua dan keempat ya di Masjid Baitul Hikmah. Cuma untuk malam ini diminta untuk gabung acara maulid dengan hadirin hadirat semua di sini. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini tentunya mari kita takzim ya, mengagungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang istimewa, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda atau ciri mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada beliau, tidak pernah satu kali pun menyerunya itu langsung menyebut nama beliau. Saya sudah teliti, karena dulu waktu S1 saya di PTIP Jakarta 7 tahun saya kuliah di situ, semua mahasiswanya wajib hafal Quran 30 juz ya. Dan kita tentunya sambil meneliti, tidak ada di dalam Al-Quran satu ayat pun atau satu kali pun Allah Ta'ala memberikan nida atau panggilan khitab seruan dengan ya Muhammad, itu tidak pernah ada. Bisa dicek oleh bapak dan ibu semua, sampai botak kepala nggak akan ketemu. Berbeda dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Kalau kepada Nabi Adam alaihissalam dari surah Al-Baqarah kita sudah temukan ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya Adam wahai Nabi Adam. Jadi langsung namanya disebut. Demikian juga misalnya ya Dawud inna ja'alnaka khalifah, wahai Dawud, langsung kepada Nabi Musa, ya Musa inni istafaituka bi risalati wa bi kalami, wahai Musa, langsung kepada nama. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam. Jadi digunakan langsung kepada nama. Akan tetapi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah sekalipun langsung ketika menyeru menyebut nama. Justru yang kita temukan ketika Allah menyeru beliau adalah dengan gelar yang disandangnya. Kadang-kadang dengan Nabi, kadang-kadang dengan Rasul. Misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59, di situ ada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin
yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ya, yang menjadi dasar atau dalil di situ ya ayuhan nabi, wahai nabi. Dan kata-kata nabi di sini walaupun nabi jumlahnya banyak, tapi semua para ulama sepakat yang dimaksud dengan an-nabi di sini adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada disebutnya al-ta'rif, bukan menggunakan isim nakirah tapi isim makrifat. Di dalam Alfiyah Ibnu Malik dikatakan al-haqqu ta'rifin awilahu faqat panamatun makroh tak pilih nama. Jadi dengan adanya an-nabi berarti khusus adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam surah Al-Maidah ada ayat ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik dan seterusnya. Jadi digunakan gelar yakni ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Ini merupakan tanda bukti bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu adalah nabi yang mulia, berbeda dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga telah menyatakan dalam surah Al-Insyirah dengan firman-Nya wa rafa'na laka dzikrak, yang artinya dan kami telah tinggikan kau Muhammad laka bagimu dzikraka sebutan. Menurut ahli-ahli tafsir Al-Quran, dan saya alhamdulillah doktor di bidang tafsir hadis, sehingga pernah mengkaji beberapa kitab tafsir, itu yang dimaksud dengan warofakna laka dzikrak di sini artinya manakala Allah Subhanahu wa taala namanya disebut, maka nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut disebut, digandingkan dengan penyebutan nama Allah. Ini luar biasa mulia beliau. Contoh misalnya seseorang tidak dinyatakan sah ya dalam azan kalau setelah menyebut nama Allah, nama Nabi kita tidak disebut. Dan biasanya setelah asyhadu an la ilaha illallah kemudian dan dilanjutkan dengan asyhadu anna muhammadar rasul. Demikian juga dalam qomat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul. Demikian juga dalam masalah khutbah ya, setelah Allah disebut nama Rasulullah disebut. Ini semuanya menggambarkan begitu mulianya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ada satu lagi misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati akhlak Nabi kita Muhammad SAW, Allah menggunakan dengan kata-kata khuluqin azim, yaitu dalam surah Al-Qalam ayat 4. Surah apa? Al-Qalam ayat 4. Allah berfirman wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad, engkau adalah manusia yang punya akhlak yang agung. Padahal biasanya kan akhlak orang ini baik tidak? Sebenarnya dengan kata-kata wa innaka la'ala khuluqin hasan, sungguh engkau Muhammad punya akhlak yang baik atau yang bagus, itu sudah cukup bahwa Nabi Muhammad punya akhlak yang bagus. Tapi ternyata Allah tidak menggunakannya. Atau misalnya untuk mensifati akhlak beliau mulia cukup dengan wa innaka la'ala khuluqin karim. Karim itu mulia. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala tidak puas dengan hanya menyebut akhlaknya Nabi Muhammad adalah akhlak yang mulia. Kurang mantap. Tapi digunakan kata azim wa innaka la'ala khuluqin azim. Padahal kata azim itu biasanya disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Misalnya ketika kita selesai membaca Al-Qur'an,
Ya, seperti tadi Qori kita akan diakhiri dengan Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang maha agung. Jadi azim itu sifat kepada Allah. Tapi di dalam surah Al-Qalam ayat 4 justru disematkan kepada akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Muhammad adalah manusia yang berakhlak yang agung. Ini pujian yang luar biasa yang tidak diberikan kepada nabi-nabi dan rasul sebelumnya, apalagi kepada manusia sesudah beliau. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau ada penyair dari Arab yang telah mengubah sebuah syair yang sangat indah yang menjelaskan tentang Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun beliau manusia, tapi memang manusia yang luar biasa. Di dalam sebuah syairnya, dan saya minta mudah-mudahan pada hafal semua, ya. Jadi oleh-oleh dari Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan bisa dihafal karena bait syairnya hanya satu baris, tidak banyak, sehingga untuk menghafalnya jadi mudah. Insya. Sudah hafal semua? Ya belum ya, karena belum dengar. Dengerin dulu sebentar, ya. Syairnya sangat indah, bunyinya begini. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Udah apa? Belum? Dengan sekali lagi. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Sudah apa? Belum. Coba lafaznya dibacakan dulu, kita tuntun dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Nah, udah hafal dah? Belum, sampai subuh kayaknya belum apa. Bagaimana perolahannya ya? Jadi tadi lafadznya sekali lagi Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasu kal hajari. Udah hafal? Ya, mudah-mudahan hafal semua. Coba kita bareng-bareng dinasumkan kayak tadi. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Sekali lagi. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun
perlu ya, karena ini syair bahasa Arab sementara kita bahasa mana Cimanggis ya, Depok. Kita terjemahkan supaya paham semua, jangan sampai ibu-ibu, nenek-nenek hafal lafaznya ketika ditanya oleh cucu. Oh, nggak tahu ya, adalah adri saya nggak. Tapi mudah-mudahan hafal sudah tahu. Kalau itu terjemahannya Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad adalah manusia. Artinya beliau bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat, tapi dari kalangan manusia. Walaisa kal basyari, namun beliau tidak sama dengan manusia biasa. Jadi walaupun manusia, tapi tidak sama persis seperti manusia biasa. Kenapa? Karena ada keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Misalnya beliau diberikan mukjizat yang luar biasa. Saya ketika jalan-jalan di Mekah, ya tahun yang lalu mampir di toko kitab di Mekah, kemudian melihat ada sebuah kitab yang judulnya Mukjizatul Rasul, ya, digunakan kata jamak, bukan Mukjizatul Rasul tapi Mukjizatul Rasul, ada alif taknis di sini, dan alif ada tak taknis, jadi menunjukkan banyak. Ternyata setelah kita baca, karena saya beli bukunya, tidak kurang dari 100 mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat itu artinya ampun pun itu ada sesuatu yang menyalahi adat kebiasaan. Contoh misalnya di situ dijelaskan ketika sahabat dalam suatu peperangan kekurangan air untuk berwudu, ya, karena nggak ada air di namanya di Arab di sana, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta supaya didatangkan sebuah bejana kayak baskop gitu, ya. Kemudian tangan beliau dicelupkan, dimasukkan ke dalam bejana tadi. Setelah dicelupkan, kemudian diangkat, ternyata memancar baina asobihi, di antara selak-selak jari tangan beliau, ya, yang sebelah kanan ini, air dengan jernihnya memancar yang sangat banyak. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini hadisnya sahih, ada di Sahih Muslim, ya. Ditanya, ya Abu Hamzah, jadi panggilannya Anas bin Malik adalah Abu Hamzah. Wahai Abu Hamzah, berapa, ya, banyak sahabat yang berwudu dari air yang memancar dari jari-jari Nabi kita Muhammad SAW dengan jernih. Kemudian Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis itu menjawab, zuha salah sami'ah, kurang lebih sekitar 300 sahabat Nabi ikut wudu dari air yang memancar dari jari-jari tangan beliau. Ini kan sesuatu yang mustahil, artinya yang tidak masuk akal. Masa di dalam jari-jari air bisa memancar dengan jernihnya dan bisa dipakai wudu dengan jumlah sahabat yang banyak. Ini namanya mukjizat luar biasa, ya. Hadirat yang dimuliakan Allah. Dan beliau keistimewaannya juga adalah diberikan wahyu berupa kitab, ya, ayat-ayat suci Al-Quran, sementara kita tidak. Beliau dimaksud itu dijaga dari segala dosa dan noda, sementara kita manusia biasa tidak demikian. Bahkan di dalam kitab Rawi Barjaji dikatakan wa arafuhu kal miski, ya, keringatnya beliau itu begitu harum seperti minyak misik, minyak kasturi, minyak parfum yang sangat harum yang luar biasa. Sementara, ya, keringat kita harum enggak? Jadi beda sekali dengan beliau, ya. Makanya Nabi Muhammad itu walaupun manusia tapi tidak sama persis seperti manusia.
Sehingga di dalam bait syair tadi ada ungkapan bahwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Akan tapi beliau itu ibarat yakut, yakni intan berlian yang harganya mahal sekali, sementara kita manusia biasa seperti batu hitam yang ada di kali, ya. Jadi tentu antara intan berlian dengan batu hitam di kali jauh nilainya, harganya berbeda yang sangat jauh. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir Mau'idul Hasanah ini dan mubalik kita akan kemudian ceramah juga. Tentu kita tidak hanya kagum dengan sosok beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja, akan tapi tadi kehendak daripada Ketua DKM Al-Mukarram Haji Ahmad Hasan juga, mari kita teladani akhlak dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang bisa kita teladani di dalam kitab Rawi atau Barjanji yang dulu waktu saya di pesantren di hafal, ya, ada bait yang berbunyi begini: wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaqu yahsibu na'lahu wa yarqaw sawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushahidu janaizahum wa la yahqiru faqiran wa 'abul faqr wa ashwa. Ini kalau dua bait ini kita terjemahkan, kemudian kita pahami dan kemudian kita amalkan, dari hasil Maulid Nabi ini sudah cakep, ya. Cuma sayangnya banyak umat Islam termasuk di daerah Sawangan yang hafal bait-bait syair dari Barjanji atau Rawi, bahkan difestivalkan. Akan tetapi ketika ditanya apa maksud dan artinya, mereka banyak yang belum mengerti bagaimana mau mengamalkan akhlak Nabi tadi kalau nggak paham isi. Maka kita terjemahkan untuk menjadi amaliyah kita sehari-hari. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya ini syadidal haya, sangat malu, ya, ketika melakukan hal-hal yang negatif, yang tidak baik, beliau sangat menghindar. Ini juga kita harusnya mencontoh beliau kepada hal-hal yang jelek, yang negatif, hendaknya kita menjauh. Kalau yang positif, yang baik, Rasulullah sangat paling pertama melakukan. Kemudian watawaku, dan Rasulullah juga sangat rendah hati. Walaupun sudah punya gelar Imamul Anbiya wal Mursalin, tokohnya para nabi dan para rasul, tapi beliau tawadu dijaga dengan baik. Yakni tawadu di sini bukan tahu warna duit, tapi tawadu di sini kebalikan takabur. Kalau takabur sombong, tawadu artinya rendah hati. Yahsifu na'lah, kalau beliau sendalnya lepas, ada yang terlepas, beliau betulkan sendiri. Wajah kosong, kalau baju beliau ada yang sobek, beliau jahit sendiri. Wajah rumusyafahu, kalau beliau mau minum air susu kambing, walaupun nyuruh sahabat pasti bakal banyak yang mau disuruh, tapi beliau peras sendiri. Wajah sibu bihimati ahli bisyaratin sariyah, ketika istrinya keluarganya di dapur repot, beliau terjun membantu istrinya di dapur untuk masak dan sebagainya. Beliau tidak segan-segan, tidak sungkan-sungkan, walaupun menjadi nabi dan rasul yang sangat mulia. Kemudian yang berikutnya, wa yuhibbul fuqara wal masakin, dan nabi itu punya sifat cinta, senang kepada fakir miskin. Wa yajlisu ma'hum, dan beliau suka duduk dengan mereka, dengan yang miskin-miskin, ya. Kemudian banyak penumpang dohu, dan ketika orang-orang miskin itu sakit, ya itu beliau tengok, ya, orang yang miskin tadi.
wa yusyai'u janazahu, dan ketika orang miskin tadi ada yang meninggal, beliau rawat, beliau ya laksanakan bagaimana semestinya. Jadi ikut terjun dengan yang lain, walaupun beliau seorang nabi dan seorang hebat. Kemudian wala yahdiru faqiran atba'ul fadlu aswah, dan beliau itu ketika hidupnya tidak pernah merendahkan, melecehkan kepada seseorang pun, walaupun orang itu sangat melarat, sangat apa, tidak punya apa. Tapi Rasulullah tidak pernah merendahkan orang, karena beliau yakini mulianya manusia itu bukanlah dengan harta, bukanlah dengan jabatannya, bukanlah dengan gelarnya, tapi dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia dan ada di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ini sifat Rasulullah yang hendaknya kita ikuti, kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan sedikit dikemukakan akhlak Rasulullah SAW yang sangat mulia ini, hasil daripada maulid Nabi, kita semua bisa ittiba kepada Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang terhormat, demikian apa yang saya sampaikan, karena mubalik kita insyaallah akan lebih panjang lagi, dan saya mohon maaf tidak bisa menjadi sampai tuntas, karena ya sebenarnya ini mungkin panggung yang kelima ya dalam hari ini. Saya keluar dari rumah sebelum subuh, ya ini yang kelima kalinya bisa dia tampil di sini, dan insya Allah besok pagi ini saya harus ada mengisi di kajian ASN ya di Pemda Kota Depok di Dinas Pertanian, sehingga saya juga harus istirahat ya, supaya besok bisa segar lagi, bisa memberikan ilmu kepada khususnya di kalangan ya Dinas Pertanian Kota Depok, insya Allah. Oleh karena itu mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Insya Allah pada bulan Oktober nanti, malam Senin kedua dan keempat, kita mengkaji lagi tafsir tematik di masjid Baitul Hikmah, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum meninggalkan tempat ini, saya ingin kasih pantun untuk lebih semangat untuk belajar Al-Quran ya. Untuk apa membeli sepotong? Cakepnya masih kurang keras nih. Untuk apa membeli sepotong kalau tidak baca Quran? Untuk apa punya wajah ganteng kalau tidak pandai baca Al-Quran? Mudah-mudahan habis maulid pada pandai semua, amin. Berarti sampai hafal Al-Quran 30 juz, menjadi juara nasional internasional, amin. Sekali lagi supaya adil pada ibu-ibu nih pantunnya, ibu dengerin. Untuk apa membeli kayu? Bu, sekali lagi, untuk apa membeli kayu kalau tidak digergaji? Untuk apa punya wajah ayu kalau tidak pandai mengaji? Mudah-mudahan pada pandai semua menurahnya, amin ya Allah ya Rabbal. Demikian, mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.